Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Satu ucapan syukur kita, kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur di hadapan Tuhan. Ketika kita boleh bernafas sampai detik ini, itulah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan yang layak kita puji. Sebab hanya nama Tuhan yang layak kita sembah, kita tinggikan. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Mari
Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sampai detik ini. Kami bersyukur Tuhan, malam ini Tuhan izinkan kami kembali untuk boleh bersama-sama datang memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati setiap kami semua yang menyaksikan. Tuhan Engkau memberkati sehingga puji-pujian, bahkan terlebih firman Tuhan yang akan kami dengar malam ini, kami boleh diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sumber pengharapan kita hanyalah Yesus satu-satunya. Ketika kita menyadari bahwa Yesus adalah sumber pengharapan kita, pasti kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam ini kita akan datang bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan pengharapanku hanya Yesus saja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus adalah harapan kita. Yesus satu-satunya sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahkan saudara-saudara yang ada di tempat ini, kita mau bersorak-sorak kembali di hadapan Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan.
hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Na 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 na. Sa-na-na-na-na-na. Sa-na-na-na-na-na. Sa-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Sa-na-na-na-na-na. 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 Na-na-na-na-na. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan apapun yang mungkin saat ini Bapak Ibu hadapi, persoalan apapun itu, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan berat, kita percaya bahwa ada satu pribadi yang peduli dalam kehidupan kita, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus peduli dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, malam ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau katakan, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus
Katakan Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Terima anugerah-Nya, diampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Katakan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati, kita angkat pujian ini sekali lagi. Terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Benar Tuhan, hanya Tuhan yang mengerti setiap beban hidup kami. Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Nya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Terima anugerah-Nya, diampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapa, Engkau pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya, yang mengasihi kami, penyedia keselamatan bagi hidup kami orang-orang berdosa. Malam hari ini kami sungguh menaikkan pujian kami kepada Tuhan, karena kami diberikan kesempatan demi kesempatan
untuk hadir dalam hadirat-Mu, memuji Engkau, dan terlebih kami mendengarkan suara-Mu. Kami butuh suara-Mu ya Bapa. Hari-hari yang kami lalui, mungkin Engkau izinkan kami berjalan dalam lembah kekelaman. Tetapi jikalau Tuhan bersama dengan kami dikuatkan dan ditopang oleh Tuhan. Malam hari ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu, Engkau urapi. Supaya hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dengan sederhana ya Tuhan. Supaya setiap orang yang mendengarkannya, hatinya tergugah, imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Mengiring Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan membaca, merenungkan isi hati-Mu. Engkau semakin dimuliakan. Kami yang mendengarkan suara-Mu, baik yang ada di sini, terlebih jemaat-Mu yang ada di rumah, semakin direndahkan di hadapan Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Karena malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kepadanya. Saya yakin dan percaya jemaat yang ada di rumah, juga yang ada di sini, kita sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita percaya seperti Mazmur berkata, bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, malam ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semua. Saya mengajak kita sesuai dengan tema yang diserahkan kepada saya, yaitu tema kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya mengajak kita membaca Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau sudah mendapatkannya, Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kitab suci masing-masing. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan judul Kebahagiaan Orang Fasik Semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sekali lagi, tema yang diberikan kepada saya adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membahas teks ini, saya terlebih dahulu ingin membawa kita untuk mendengarkan sebuah kisah nyata. 1 minggu yang lalu seorang pemuda yang sudah pernah saya layani beberapa tahun yang lalu ketika Tuhan izinkan saya melayani di Lampung. Pemuda ini telepon saya dan mengatakan, "Om, saya sangat kecewa kepada Tuhan dan saya pikir Tuhan itu tidak ada. Oleh karena
disebabkan pemuda ini sangat kecewa karena sejak COVID dia mengalami pemutusan kerja atau di-PHK. Sehingga hidupnya terluntang-luntang dan seakan-akan dan seolah-olah tidak ada harapan. Dia sharing kepada banyak hamba-hamba Tuhan, seolah-olah hamba Tuhan juga sudah dia tidak percaya lagi. Seolah-olah Tuhan tidak lagi berlaku setia dalam hidupnya. Dan dia mengatakan kepada saya, Om, kalau seandainya Tuhan itu ada, kenapa teman saya yang nyata-nyatanya korupsi, yang suka menggelapkan uang perusahaan itu dipertahankan oleh perusahaan di mana dia bekerja. Sedangkan saya yang dengan segenap hati melayani dan saya anggap pekerjaan itu adalah sebuah pelayanan, kenapa saya yang harus dipecat? Saudara-saudara sekalian, tentu tidak gampang untuk menenangkan hati pemuda ini. Kalau untuk ngomong memang kita mungkin nomor satu, tapi ingat dia yang mengalaminya. Bapak Ibu Saudara, hampir tiap malam kami sharing bagaimana perbuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya mempersiapkan firman ini, saya membaca satu artikel. Artikel itu mengatakan bahwa sejak perkembangan COVID ini, ada sebuah paradigma berpikir orang Kristen, yaitu tentang beriman kepada Tuhan. Menurut mereka, tak perlu lagi beriman kepada Tuhan, karena hampir-hampir sudah putus asa karena begitu krisis ini berkepanjangan. Mereka berkata begini, bahwa manusia itu punya perasaan, punya ikatan batin, punya semangat hidup. Atas dasar itulah, maka manusia itu mampu memuaskan dirinya sendiri. Mampu memuaskan dirinya sendiri sehingga jiwanya tidak butuh Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu artikel ini Bapak Ibu Saudara sedih saya membacanya. Dan saya pikir Bapak Ibu Saudara, hal itu juga yang membuat mungkin hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia ketika membaca artikel itu sedih mendengarkan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menuliskan teks yang sudah kita baca adalah seorang pemazmur. Seorang penafsir mengatakan bahwa pemazmur layak menuliskan ayat demi ayat dari teks ini. Mengapa? Karena pemazmur dalam hal ini Daud adalah seorang tokoh dalam perjanjian lama yang tidak pernah mundur sama sekali dalam pergumulan hidupnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini layaklah kita belajar kepada seorang Daud. Dia punya pengalaman, sejuta pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan para penafsir perjanjian lama, salah satunya mengatakan bahwa layaklah dia menuliskan Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Ayat demi ayat, karena dia adalah seorang pejuang iman yang tangguh, tidak pernah mundur selangkah pun ke belakang oleh karena tekanan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan yang saya mau ajukan kepada kita semua malam hari ini, betulkah kita tidak butuh Tuhan lagi? Betulkah umat manusia di seluruh dunia punya perasaan, punya kehendak, tidak lagi butuh Tuhan? Apalagi kalau dia sudah kaya raya dan sebagainya, dia tidak butuh Tuhan lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat dalam perspektif kitab suci. Benarkah manusia tidak butuh Tuhan? Saya ingin konsen membahas teks ini, mengingat waktu hanya 2 ayat saja, tapi nanti akan saya kaitkan dengan ayat yang lain, yaitu ayat 4 dan ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, saya simpulkan dari seluruh apa yang dituliskan oleh kitab suci, bahwa kita butuh Tuhan. Sehebat apapun manusia, sebanyak apapun uangnya, sesukses apapun karirnya, pasti dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Pasti dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Maka tiap-tiap hari, tiap-tiap saat kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah sedikit simpulan dari apa yang dikatakan pemazmur di pasal 37. Kalau begitu, bagaimanakah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Sebagai wujud kita butuh Dia dalam hidup kita tiap-tiap hari.
Mari kita melihat dalam perspektifnya Daud. Di ayat 4 dia berkata begini. Ini sangat menarik. Ayat 1, 2, 3. Tapi saya ingin membawa kita di ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita membaca teks LAI. Ini seolah-olah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah bahasa yang sangat amat sederhana. Tapi Bapak Ibu Saudara, marilah saya membawa kita sedikit untuk membahas teks ini dalam terjemahan lain. Dalam terjemahan lain ada dua diartikan. Yang pertama adalah bergembiralah di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mempertanyakan kenapakah dalam teks ini Daud berkata bergembiralah dalam melayani Tuhan. Dan apakah hubungannya kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mencoba ingin menelusuri apa sih yang dimaksud oleh Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melihat mempertanyakan hakikat manusia dicipta oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hakikat manusia dicipta oleh Tuhan. Yaitu supaya manusia melaksanakan mandat Allah. Apa itu mandat Allah? Bapak Ibu Saudara, saya pikir kita sudah tahu semua. Salah satunya Bapak Ibu Saudara yang yaitu memuliakan Dia dan beribadah kepadanya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah manusia itu bukan hanya dilakukan dalam waktu temporer saja. Atau dibatasi oleh gedung atau dibatasi oleh jam. Dalam perspektif kekristenan, bahwa hakikat manusia dicipta oleh Tuhan melakukan ibadah adalah seluruh hidupnya. Selama 24 jam waktu berputar, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam ibadah itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah itu identik dengan kata pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya seharusnya pola pikir kita yang bekerja di perusahaan. Yang bekerja sebagai PNS itu bukan sebuah pekerjaan. Tapi itulah pelayanan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada teks. Mendalami apa yang dipikirkan oleh pemazmur dalam teks ini. Bapak Ibu Saudara, bergembiralah dalam melayani Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi bahwa 24 jam lingkaran hidup manusia itu dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tak ada yang tidak kita persembahkan di atas mezbah. Semuanya untuk Tuhan. Semuanya dipersembahkan untuk mezbah Tuhan. Karena kita yakin dan percaya segala sesuatu yang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan dipelihara Tuhan selama-lamanya. Semua katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika kita melayani Tuhan ada satu fakta yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan oleh pemuda tadi. Bapak Ibu, terkadang kita dalam melayani Tuhan, antara apa yang kita proklamirkan dengan kenyataan hidup sungguh berbeda, bukan? Engkau mengatakan kepada Tuhan bahwa orang percaya pasti diberkati. Tapi Bapak Ibu Saudara, realitasnya mengapa banyak orang percaya yang hidup sakit-sakitan? Anak muda tadi kecewa. Orang yang korupsi, yang sering menggelapkan uang perusahaan, dia yang dipertahankan. Aku yang mati-matian menjaga disiplin kerja, menjaga kebenaran firman Tuhan, menjaga kesaksian hidup. Seperti yang Om pernah sampaikan kepada saya. Tapi kenapa saya yang dipecat? Antara realita, antara proklamasi yang sering kita sampaikan dengan realita hidup agak sedikit berseberangan. Disitulah terkadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita sedih. Mungkinkah Tuhan ini sayang kepada saya atau tidak? Tapi malam hari ini apakah Tuhan? Bergembiralah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, makanya jangan heran seolah-olah memang orang di luar Tuhan begitu sukses.
Seolah-olah orang di luar Tuhan itu sehat-sehat saja. Tapi perhatikan apa kata pemazmur tadi. Apa katanya? Bahwa mereka itu segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi apa yang dialami oleh orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang selalu bergembira kepada Tuhan apa yang dia terima, Bapak Ibu, 3 kali kita melihat di sini, ia akan mewarisi negeri. Apakah negeri yang kita warisi? Yaitu Yerusalem baru. Di sana dikatakan tadi, melimpah-melimpah damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selain dia katakan bergembiralah di dalam melayani Tuhan. Teks ini juga khususnya di ayat yang keempat. Yaitu dia katakan begini. Bersukacitalah karena Tuhan. Aduh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada orang bergembira oleh karena dia sehat. Puji Tuhan. Ada orang bergembira karena dia sudah memiliki banyak kemewahan. Puji Tuhan. Ada orang bergembira karena dia begitu tenar dan sebagainya. Tapi dalam teks ini bukan begitu. Yang dimaksud oleh Tuhan, alasan kita bergembira dan bersukacita karena Tuhan. Dia memakai kata Tuhan, Kurios, pencipta langit dan bumi, bukan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa ya Bapak Ibu ya? Apa hubungan bersukacita dengan di sana dikatakan bahwa dia ingin memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab fakta ini, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan penelitian dari seorang profesor di Jepang. Saya baca begini. Hasil penelitiannya dia katakan begini. Faktor penyebab penyakit yaitu yang pertama. Masalah spiritual dipengaruhi 50%. Masalah psikis dipengaruhi 25%. Masalah sosial 15%. Masalah fisik ternyata hanya 10%. Bapak Ibu tentu kita bertanya. Bagaimana sih dia memberikan satu simpulan tentang hal ini? Dia katakan begini. Hasil penelitiannya, penyakit MAH bukan hanya diakibatkan karena kesalahan pola makan. Tetapi justru lebih didominasi karena stres. Jadi Bapak Ibu, kalau sedang MAH mungkin karena stres. Hipertensi bukan diakibatkan oleh terlampau banyak konsumsi makanan yang asin. Bukan hanya ya. Tetapi lebih dominan karena salah memanage emosi. Kolesterol bukan hanya diakibatkan makanan berlemak. Tetapi rasa malas berlebih dominan menimbul lemak. Jadi tidur dari pagi sampai malam. Karena dengan alasan bahwa Tuhan memberkati orang pada waktu tidur. Asma bukan hanya karena terganggunya suplai oksigen ke paru-paru. Tapi penyebabnya karena sering merasa sedih. Sering merasa ditinggalkan. Sehingga kerja paru-parunya tidak stabil. Diabetes bukan hanya karena terlampau banyak konsumsi gula. Tetapi sikap egois dan keras kepala yang mengganggu fungsi pankreas. Penyakit liver bukan hanya karena kesalahan pola tidur. Tetapi sifat yang membenci orang lain yang justru merusak hati kita. Jantung bukan hanya diakibatkan oleh sumbatan pada aliran darah ke jantung. Tetapi kita jarang sedekah. Karena jarang sedekah,
Dan memberi membuat jantung kita kurang merasakan ketenangan. Jadi orang pelit itu mungkin sering kena jantung. Bapak Ibu Saudara, ini adalah penelitian. Alkitab malam hari ini berkata kepada kita, dan bergembiralah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, apa maksudnya? Artinya bersukacitalah karena Tuhan. Ada alasan saya bersukacita karena Tuhan pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Maka dia katakan, dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Artinya apa? Hal yang paling besar yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya adalah keselamatan jiwanya. Kemudian Bapak Ibu, Tuhan juga akan memberikan kesehatan kepada kita. Karena Tuhan akan mempengaruhi jiwa kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara sesuai dengan apa tadi yang disampaikan oleh profesor tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya pemazmur sadar. Berkali-kali dia sadar dalam ini. Teks ini. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ada 3 kali dia katakan jangan marah. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia marah. Di sini dikatakan dia akan berpenyakit hipertensi. Cuman sayang, profesor itu tidak meneliti mengapa terjadi asam urat. Saya tunggu-tunggu sebenarnya maunya nomor 8 asam urat. Karena saya asam urat. Mungkin itu. Tapi tidak diteliti sama beliau. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Di ayat yang kelima, pemazmur berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda marah dalam hidup Anda karena seolah-olah Allah tidak adil dalam hidup kita? Pernahkah kita menyesali mengapa aku percaya kepada Yesus? Mendingan aku dalam kehidupan saya yang dulu melimpah-limpah. Setelah aku percaya kepada Yesus, mengapa hidup saya seolah-olah menderita? Bapak Ibu Saudara, Mazmur yang kita baca menurut para ahli perjanjian lama adalah serangkaian ucapan yang mengandung petunjuk tentang hikmat rohani. Hikmat rohani apa? Yaitu sikap orang percaya terhadap orang fasik yang kelihatannya berhasil dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal apa yang kita lakukan? Yaitu bergantunglah kepada Tuhan. Di ayat yang kelima, kata serahkanlah bisa juga diartikan bergantung. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita bergantung kepada Tuhan? Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada kita semua, ada pepatah Tionghoa dan mungkin hampir seluruh suku di dunia punya pepatah ini. Dan kita mengenal dan sudah pernah dicatat dan dinyanyikan. Waktu lahir tidak membawa apa-apa. Begitu juga saat kembali tidak membawa apa-apa. Ketika seseorang lahir, dia tidak bawa sehelai baju pun. Dan ketika dia pulang, dia memang bawa jas. Tapi jas itu tidak dibawa ke surga. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita butuh Tuhan? Karena manusia terbatas. Saya terbatas, jemaat terbatas. Tidak mampu memperpanjang nyawa. Bapak Ibu lihat, peradaban paling terkenal di perjanjian lama adalah Firaun. Mesir, dia punya raja Firaun. Tapi kalau Bapak Ibu membaca, ada satu catatan di dalam kitab Keluaran. Singkat saja.
Musa menuliskan Firaun mati. Singkat teks itu. Ada maksud Musa. Kenapa dikatakan Firaun akhirnya mati? Apa maksudnya? Mesir adalah negara yang peradabannya kuno dan luar biasa. Dan Firaun adalah seorang tokoh yang disanjung-sanjung. Tapi apa kata Musa di dalam surat Pentateukh atau tulisan-tulisan Pentateukh? Yaitu Firaun akhirnya mati. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firaun pun dengan segala kemegahannya tidak mampu memperpanjang nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka apalah artinya hidup ini kalau di luar Tuhan? Apakah arti segala sesuatu yang kita capai kalau kita di luar Tuhan? Pengkhotbah berkata, semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita butuh Tuhan? Mengapa kita harus percaya kepadanya? Karena walaupun teori yang saya sampaikan tadi dari artikel bahwa manusia bisa memberikan ketenangan dalam hidupnya, tapi fakta tidak demikian. Manusia tidak mampu mengatasi tekanan hati nuraninya, tidak mampu. Walaupun ada pisau bedah di bedah, tidak. Karena itu ada di dalam perasaan. Hanya roh Tuhanlah yang memberikan ketenangan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata serahkanlah bisa juga diartikan menggulungkan. Saya lama berpikir dan membuka referensi mengapa dia tulis menggulungkan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya teringat dulu saya suka mancing. Saya lahir di Kepulauan Nias dan suka sekali mancing. Kalau mancing Bapak Ibu Saudara, setelah dapat, maka pelan-pelan tali itu digulung. Tali pancing digulung, sehingga dia rapi. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berkata serahkanlah hidupmu, artinya hidup kita digulungkan sesuai dengan polanya Tuhan. Bapak Ibu, manusia yang tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan ibarat tali ini. Semberaut hidupnya. Tidak tahu di mana ujung, tak tahu kita. Hidupnya kacau balau. Tak tahu mana ujungnya ini. Tali ini ada, tapi tak berfungsi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, gulung. Gulung. Terlampau panjang ini. Gulung. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ikuti pola Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang ketika kita mengikuti pola Tuhan, bukan pola kita. Seolah-olah kita orang yang teraniaya dan sebagainya. Tapi itulah kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu apa pergumulan kita. Apakah kita dalam kekecewaan. Kita sedang kacau balau seperti tali tadi. Kata Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mungkin seperti pemuda tadi. Dia merasa dia ditinggalkan Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mungkin kita sudah mengikuti Tuhan seumur hidup. Tapi kenapa aku selalu tersiksa hidupku? Lihat kawan saya, tukang mabuk sehat-sehat saja. Aku tidak mabuk, tapi kok saya yang kena asam urat. Kawan saya sehat-sehat saja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Semberaut hidup kita tadi hanya Tuhan yang bisa satu persatu. Satu persatu. Satu persatu. Sehingga lurus tali tadi dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita. Memberikan kekuatan
kepada hidup kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Malam hari ini Engkau mengajarkan kami supaya kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mengikuti pola-Mu, pola pembentukan-Mu ya Tuhan. Kami juga harus bergembira di dalam Tuhan. Dan juga bergantung kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan harapkan dalam hidup kami. Kami mungkin ada yang kecewa, ada yang bergumul. Tetapi jikalau kami berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon ampun di hadapan Tuhan. Hamba berdoa seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang puriku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom, shalom buat semua sahabat-sahabat kami, saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk kehadiran pada persekutuan doa Saturday Night Service pada malam hari ini di Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Febriaman Lala Siduhu Harefa, Bapak Febriaman Harefa. Tuhan memberkati, terima kasih firman Tuhan yang sangat jelas. Dan juga kepada seluruh kru yang sudah melayani pada malam hari ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sinode Gereja Protestan Injili Nusantara yang ke-35. Kepada Bapak Pendeta Eli Suparno dan tim di Majelis Harian Sinode, Bapak Pendeta Marwal Siringo-Ringo dan Bapak Pendeta Molala Loli, selamat mengemban tugas untuk mengembangkan Sinode GPIN sampai ke ujung-ujung bumi. Dan tentunya terima kasih untuk semua kebersamaan kita. Nantikan acara-acara kami di live streaming di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan. Baik itu Eben Kids Ministry, acara Boom, Saturday Night Service, dan pada hari Senin acara kami kesaksian itu di Miracle. Sampai di sini pertemuan kita dan kita akan mengakhiri acara kita pada malam hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami menaikkan syukur dan hormat kepadamu. Kepadamulah kami menyerahkan hidup kami. Dan Engkau yang akan mengurus dengan polamu sendiri. Terima kasih Tuhan. Apabila Engkau dapati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini dilawat oleh Tuhan, kami memohon lembutkan hati mereka. Mereka bertemu dengan Engkau dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah. Apabila ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Apabila ada yang kecewa, Tuhan Engkau pulihkan hidupnya. Kami tetap berdoa untuk pelayanan kami di seluruh jajaran YPP Batu, dimanapun berada. Tuhan Engkau yang Engkau berkati. Tuhan Engkau berkati pembina, pengawas, para pengurus, semua ketua departemen. Baik di tempat ini juga, sekolah-sekolah teologi kami. Baik I3, Atis, Titi Ati, dan Ebenezer. Tuhan Engkau memberkati.
Terima kasih Tuhan Allah, kami sekali lagi menyerahkan hamba-hambamu yang menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dengan dana, dengan doa, kami berdoa dari tempat ini. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau berkati Sinode GPYN yang berulang tahun ke-35. Tuhan Engkau mengasihi mereka dan memberkati pelayanan. Demikian juga pengurus Sinode Gereja Kristen Injil Indonesia GKISIA yang sudah terpilih. Tuhan Engkau berkati mereka. Terpujilah Engkau Allah. Kami menyerahkan hidup kami. Dan tentunya berkatilah bangsa dan negara kami. Pemimpin kami, pemerintah pusat di daerah. Yang sekarang terus melakukan se-efisien dan se-efektif mungkin program vaksinasi. Tuhan, biarlah melalui ini kami bebas dari virus ini. Dan pembangunan ekonomi, sosial semakin lebih baik. Terima kasih. Ini doa dan harapan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang Roh Kudus menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tidak terasa 1 jam lebih lamanya boleh bersama dengan kami. Biarlah segala pujian, bahkan firman Tuhan yang boleh kita dengar malam ini, boleh memberkati kita dan nama Tuhan dimuliakan. Pengharapan kita hanya pada Yesus saja.